Halo, cendol-cendol yang ada dalam kebijakan-kebijakan negara yang terus berantem. Menteri berantem dengan gubernur, gubernur berantem sama wali kota. Kita capek, katanya kita suruh sehat. Kita udah berusaha cuci tangan, cuci kaki sebelum tidur. Tapi pagi, siang, sore, malam para pejabat itu ribut cari panggung, ribut dengan argumentasi kepentingan, tapi mereka lupa mana yang prioritas. Kalau memang mau prioritas kesehatan, disusunlah bagaimana jaring pengaman ekonomi. Jika mau prioritas ekonomi, maka disusunlah jaring pengaman kesehatannya. Dan semuanya tidak boleh ada yang tertinggal. Bukan satu ngotot kesehatan, satu ngotot harga saham. Kalau bicara kesehatan, argumentasinya harus sama-sama kesehatan, sementara argumentasi ekonomi juga sama-sama dibahas. Tapi jangan dibikin argumentasi silang, lalu tidak berujung pada kesepakatan, membuat masyarakat jadi bingung. Masyarakat hari ini selain bingung, dia dipaksa oleh ancaman-ancaman hukuman yang lucu dan tidak penting dan masuk kategori sebagai hukuman yang tidak manusiawi. Jadi pejabatnya berantem bingung, kapasitas rumah sakit mau habis, harga saham turun, tapi masyarakat tetap dihadap-hadapkan dengan operasi masker. Operasi masker yang ketahuan nggak pakai masker dikasih sanksi sosial, suruh berdoa di kuburan tengah malam, suruh masuk peti mati, dan petugas-petugas kesehatan, petugas-petugas pemerintahan daerah lokal-lokal sibuk ngeronda keliling-keliling soal 3M, ya kan? Jadi bayangkan bagaimana virus itu mau pergi dari sini, dari negeri kita, yang ada justru virus-virus itu tertawa-tawa melihat kita. Virus-virus itu pasti ketawa-tawa lihat pejabatnya berantem, masyarakatnya dikejar-kejar oleh Satpol PP dan polisi. Kalau nggak pakai masker, mereka disuruh ke kuburan malam-malam atau disuruh masuk ke peti orang mati. Nah, cuma begitu aja. Sementara dana yang digembar-gemborkan ratusan triliun itu nggak tahu penyerapannya seperti apa, di lapangan seperti apa. Tapi yang terjadi, dokter sama nakes tetap berguguran, petugas ambulans dan juga petugas kuburan juga makin kelelahan, dan ini semua masih terus terjadi. Mungkin jawabannya ada di para preman yang akan direkrut oleh Wakapolri. Saya nggak tahu undang-undang mana, aturan mana yang memberi legitimasi kepada preman untuk menangani COVID, untuk mengajak orang supaya sadar. Yang ada kalau preman ya orang pasti takut. Tapi preman ini sebetulnya siapa? Ada orang mengidentifikasi preman karena gaya ngomongnya, karena mabok tiap hari, karena rambutnya. Jadi sebetulnya yang dibilang Wakapolri itu yang mau diajak dan dianggap sebagai sebuah jawaban barangkali ya. Itu preman yang seperti apa? Dan ngomong-ngomong, emang polisi sama Satpol PP udah nggak dipercaya sama para cendol-cendol yang ada di mana-mana ini, sampai mau ngerekrut preman. Dan preman yang seperti apa, siapa, di mana, kita nggak paham. Cendol-cendol yang ada di dalam pentungan-pentungan Satpol PP, cendol-cendol yang ada di dalam peti orang mati, barangkali Anda punya jawaban dari semua situasi yang lucu ini. Kalau Anda tahu ekspresi lucunya virus corona, barangkali cendol-cendol sekalian bisa berbagi kepada saya supaya kita lihat bagaimana virus tertawa. Sampai jumpa di cendol mana cendol berikutnya. Jangan main-main sama cendol mana cendol, karena cendol mana cendol itu dia mempunyai kekuatan perubahan yang akan segera terjadi di negeri. Dadah. Cendolista, cendol mana cendol, subscribe ya di YouTube kami di hakasasi.id, dan juga Cendolista bisa follow juga di akun-akun sosial media kami di Twitter maupun di Instagram. hakasasi.id, hakasasi.id. Nanti Anda akan mendapatkan cendol dari kita.